Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Malam itu, Sarman, seorang sopir ambulans jenazah, mendapat tugas mengantar jenazah dari rumah sakit ke desa terpencil di pelosok Jawa Timur. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan jalanan yang dilalui begitu sepi. Hanya diterangi lampu-lampu redup di pinggir jalan. Di dalam ambulans, jenazah seorang lelaki tua terbaring diam dalam peti kayu. Sementara di kursi belakang, seorang kerabat almarhum duduk dengan wajah lesu. Sarman sudah biasa dengan perjalanan malam. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat memasuki jalanan hutan yang gelap, mesin ambulans tiba-tiba tersendat dan mati mendadak. Sarman mengerutkan kening, mencoba menstarter ulang, tetapi mesin tetap tak mau menyala. Kerabat yang duduk di belakangnya tampak ketakutan dan mulai membaca doa. Sarman turun untuk mengecek mesin. Namun tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pelan dari dalam peti jenazah. Hatinya mencelos. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke arah peti itu. Tetapi suasana kembali sunyi seperti sebelumnya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mesin ambulans menyala kembali. Sarman buru-buru masuk dan melanjutkan perjalanan. Namun, baru beberapa meter berjalan, suara aneh kembali terdengar. Kali ini seperti suara bisikan dari kursi belakang. Ia melirik melalui kaca spion dan terkejut mendapati bahwa kerabat almarhum yang tadi duduk di belakang, kini sudah tidak ada. Jantungnya berdetak kencang. Sarman menoleh dengan panik, dan tepat saat itu, sebuah tangan pucat muncul dari dalam peti, merayap ke arahnya. Sarman menjerit dan hampir kehilangan kendali atas kemudi ambulans. Dengan sigap, ia menginjak rem, membuat kendaraan berhenti mendadak di tengah jalan. Dadanya naik turun dengan napas tersengal. Ia menoleh ke kursi belakang dengan hati-hati, tetapi tidak ada siapa-siapa. Peti jenazah masih tertutup rapat, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ketakutan mulai menguasai pikirannya. Tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya berhalusinasi, gumamnya, lalu melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini, ia merasakan ada yang aneh di dalam ambulans. Udara menjadi lebih dingin, dan kaca spionnya tiba-tiba berembun, seolah-olah ada seseorang yang bernapas di dalam kendaraan. Dengan tangan gemetar, ia mengusap kaca spion dan tiba-tiba melihat bayangan hitam duduk di kursi belakang. Tepat di samping peti jenazah, Sarman spontan menginjak rem sekali lagi. Ia berbalik dengan cepat, tetapi kursi belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia kini menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Tali pengikat peti jenazah telah terlepas, dan tutup peti bergeser sedikit, memperlihatkan bagian dalamnya yang gelap. Seolah-olah, sesuatu di dalamnya sedang bersiap untuk keluar. Tangan Sarman gemetar saat mencoba mengikat kembali tali peti jenazah. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya meskipun udara malam terasa membeku. Namun, sebelum ia bisa menyentuh peti itu, suara lirih terdengar dari dalamnya. "Pak! Tolong!" Suara serak dan pelan, seperti bisikan dari dunia lain. Sarman mundur dengan napas tercekat. Matanya membelalak. Seketika, ambulans berguncang hebat seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sarman panik dan buru-buru keluar dari mobil. Jalanan sepi tanpa ada satu pun kendaraan lewat. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani malamnya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya suaraku sendiri, batinnya, meskipun naluri berkata lain. Saat ia kembali masuk ke dalam ambulans, ia melihat bayangan seseorang duduk di kursi penumpang depan melalui kaca jendela. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu, namun kursi itu kosong. Yang lebih mengerikan,
Kaca depan ambulans kini dipenuhi jejak tangan berwarna hitam. Seolah-olah ada banyak makhluk tak kasat mata yang menyentuhnya dari luar. Sarman berusaha mengusir rasa takutnya dan kembali menyalakan mesin ambulans. Kali ini, ia tidak peduli lagi dengan suara-suara aneh yang muncul. Yang terpenting adalah segera sampai di tujuan dan menyerahkan jenazah kepada keluarga yang sudah menunggu. Namun, baru saja ia menginjak pedal gas. Sesuatu di kaca spion membuatnya nyaris kehilangan kendali. Dalam pantulan kaca spion, ia melihat sosok pucat dengan wajah penuh luka duduk di kursi penumpang sebelahnya. Matanya kosong, dan bibirnya bergerak pelan seolah menggumamkan sesuatu. Sarman menoleh spontan ke samping, namun kursi itu kosong. Tapi saat kembali menatap kaca spion, sosok itu masih ada. Kali ini menatapnya langsung dengan senyum menyeramkan. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru mengambil sapu tangan dan mengelap kaca spion, berharap bayangan itu menghilang. Namun, saat pandangannya kembali ke depan, sosok yang tadi di kaca spion kini sudah duduk di atas kap mobil, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Sarman menginjak pedal gas sekuat tenaga. Ambulans melaju kencang menembus gelapnya malam. Namun, setelah beberapa kilometer, ia merasa ada yang tidak beres. Jalan yang seharusnya menuju desa tampak terus berulang. Seperti ia sedang berputar-putar di tempat yang sama. Pohon yang sama, tikungan yang sama, bahkan sebuah batu besar di pinggir jalan sudah ia lewati berkali-kali. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba mengingat-ingat jalur yang seharusnya ia tempuh. Namun semua tampak kabur. Seolah-olah jalan ini menyesatkannya. Tiba-tiba, suara ketukan kembali terdengar dari dalam peti jenazah. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. "Pak, keluarkan saya." Suara serak itu kembali terdengar. Kali ini jelas di telinganya. Sarman menutup telinga, berusaha mengabaikan suara itu. Namun, di kaca depan ambulans, tiba-tiba muncul bayangan seseorang berdiri di tengah jalan dengan pakaian lusuh dan wajah hancur. Sarman membanting setir. Ambulans tergelincir ke pinggir jalan dan hampir menabrak pohon besar. Dengan napas tersengal, ia menoleh ke belakang. Peti jenazah kini terbuka sedikit, dan sesuatu dari dalamnya bergerak. Sarman mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa semua ini hanya permainan pikirannya. Namun, saat ia kembali menyalakan mesin ambulans, sebuah suara pelan terdengar dari kursi belakang. "Pak, sudah sampai mana?" Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh perlahan, dan di kursi belakang, seseorang duduk dengan tenang. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya sedikit membungkuk seperti seseorang yang kelelahan. Sarman mengenali wajah itu. Itu adalah wajah jenazah yang sedang ia antar. Dengan teriakan ketakutan, Sarman meloncat keluar dari ambulans. Napasnya memburu. Matanya terpaku pada sosok di dalam mobil yang kini tersenyum padanya. Namun, ketika ia berkedip, sosok itu menghilang, meninggalkan peti jenazah yang kini terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Sarman mengusap wajahnya yang penuh keringat. Ia tidak bisa terus begini. Dengan hati-hati, ia kembali masuk ke ambulans dan memastikan peti jenazah tertutup rapat. Namun, saat melihat peta di ponselnya, ia semakin panik. Jalan yang seharusnya ia lalui tidak ada di peta. Seakan-akan ia sedang melaju di jalur yang tidak pernah ada sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke jendela, berharap melihat tanda-tanda kehidupan. Tetapi hanya ada hutan lebat dan bayangan pohon yang tampak bergerak meskipun angin tidak berembus. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakang. "Jangan berhenti, Pak. Teruslah jalan." Sarman memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati, lalu menginjak pedal gas lebih dalam. Namun, yang terjadi selanjutnya semakin membuatnya putus asa. Tak peduli seberapa jauh ia berkendara, jalan itu kembali ke titik yang sama. Rambu jalan yang rusak, batu besar, dan cabang pohon yang melintang di jalan terus ia lewati berulang kali.
Ia sadar, dia sedang terperangkap dalam perjalanan tanpa akhir. Dengan frustasi, Sarman menghentikan ambulans dan keluar untuk mencari sinyal. Namun, sebelum ia sempat mengangkat ponselnya, suara retakan kayu terdengar dari dalam mobil. Ia membalikkan badan dengan cepat dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Tutup peti jenazah telah terbuka, dan sebuah tangan kurus pucat menjulur keluar. Sarman ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia melihat jari-jari tangan itu bergerak perlahan, seperti sedang mencoba meraih sesuatu. Lalu, dari dalam peti, terdengar suara erangan lirih. "Pak, saya belum mati." Dengan jantung berdebar, Sarman memberanikan diri mendekat dan melihat ke dalam peti. Sosok di dalamnya masih dalam posisi tidur, namun matanya terbuka lebar, menatapnya dengan tatapan kosong. Sebelum Sarman sempat bereaksi, tangan itu mencengkeram lengannya dengan kuat. Sarman menjerit dan menarik tangannya sekuat tenaga. Ia berhasil melepaskan diri dan mundur dengan napas tersengal. Sosok dalam peti itu masih diam, tetapi wajahnya kini tampak berbeda. Kain kafan yang membungkusnya perlahan terbuka, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam kosong yang menatapnya lurus. Ketakutan melumpuhkannya. Ia merasa seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang bukan lagi manusia. Dengan gemetar, ia meraih kain kafan itu dan mencoba menutup wajah jenazah kembali. Namun, saat tangannya menyentuh kain tersebut, kepala jenazah itu bergerak, mendekat ke arahnya. "Pat, kenapa berhenti?" Sarman berlari masuk ke dalam ambulans dan menyalakan mesin dengan panik. Ia tak peduli lagi dengan jalan yang berulang. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari makhluk itu. Namun, di kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal. Sosok yang tadi di dalam peti kini duduk di kursi belakang, tersenyum mengerikan. Sarman mengemudi tanpa arah, berharap bisa keluar dari lingkaran setan ini. Namun, tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki di atas ambulans. Tap, tap, tap. Suara itu perlahan mendekati kaca depan. Seolah-olah ada seseorang yang berjalan di atas atap kendaraan. Sarman semakin panik. Ia mempercepat laju ambulans, berharap suara itu menghilang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dentuman semakin keras, dan tiba-tiba, sesuatu jatuh tepat di depan kaca mobil. Wajah jenazah yang tadi ada di dalam peti. Ia berteriak dan membanting setir, membuat ambulans tergelincir ke sisi jalan. Mobil terguncang hebat sebelum akhirnya berhenti. Napas Sarman tersengal. Tangannya gemetar di atas kemudi. Namun, ketika ia menatap kaca depan, wajah itu sudah menghilang. Dengan hati-hati, Sarman keluar dari ambulans. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa kini ia berada di sebuah tanah kosong yang dipenuhi nisan tua. Udara dingin semakin menusuk, dan samar-samar terdengar suara tangisan dari kejauhan. Tiba-tiba, sebuah nisan di dekatnya bergoyang. Tanah di sekitarnya retak, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Sarman melangkah mundur, tapi kakinya tersandung sesuatu. Ia menoleh dan menemukan kain kafan yang terbuka sebagian, dan wajah jenazah yang tadi ia antar menatapnya dengan senyum mengerikan. Sarman menjerit dan berlari kembali ke ambulans. Namun, saat ia membuka pintu, seseorang sudah duduk di kursi pengemudi. Sosok itu perlahan menoleh ke arahnya, memperlihatkan wajahnya yang membusuk. "Pat, waktunya pergi." Di tengah kebingungan dan keputusasaan, Sarman tiba-tiba mendengar suara dering ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia segera mengangkatnya. Suara di seberang terdengar serak. "Pak Sarman, jenazahnya belum sampai. Keluarganya sudah menunggu sejak tadi." Darah Sarman seakan membeku. Bagaimana mungkin? Bukankah ia sudah berjam-jam mengantar jenazah ini? Dengan sisa keberanian, ia menjawab, "Saya masih di jalan. Tapi, saya tidak bisa keluar dari tempat ini." Suara di telepon sejenak terdiam.
sebelum akhirnya berkata lirih, "Pak, kalau masih di jalan itu, jangan pernah menoleh ke belakang, dan jangan buka petinya." Ucapan itu membuat Sarman makin ketakutan. Ia melihat peti jenazah yang masih terbuka sebagian. Kain kafannya bergoyang seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Perlahan, ia memutuskan untuk menginjak pedal gas dan mencoba lagi keluar dari jalan terkutuk ini. Ambulans melaju dalam keheningan. Sarman tidak berani menoleh ke belakang, seperti yang diingatkan oleh suara di telepon. Namun, dari kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Sebuah bayangan hitam mengikuti di belakang ambulans, melayang tanpa kaki, dengan mata kosong yang terus menatapnya. Semakin ia mempercepat laju kendaraan, semakin dekat bayangan itu. Lalu, tiba-tiba ambulans berguncang hebat, seperti ada sesuatu yang meloncat ke atasnya. Suara cakaran terdengar di atap, membuat Sarman menggigil ketakutan. Ia ingin berhenti dan lari, tapi ia tahu itu bukan pilihan. Ia harus terus maju. Namun, saat ia menatap jalan di depannya, bayangan itu kini berdiri tepat di tengah jalan. Dengan wajah penuh luka dan senyum mengerikan, sosok itu mengangkat tangan seolah meminta tumpangan. Sarman menutup mata sejenak, lalu membanting setir untuk menghindari bayangan itu. Namun, saat ambulans berbelok, pintu belakangnya tiba-tiba terbuka sendiri. Angin malam bertiup kencang, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Dari kaca belakang, Sarman melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Jenazah yang seharusnya terbaring dalam peti kini berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan kosong. "Pak, saya belum sampai rumah." Dengan panik, Sarman mencoba menutup pintu lewat kaca kontrol di dashboard. Tetapi pintu itu terus terbuka, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba, jenazah itu melangkah turun dari ambulans dan menghilang di tengah jalan yang gelap. Sarman tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia hanya ingin keluar dari mimpi buruk ini. Namun, keanehan lain terjadi. Langit tetap gelap, meskipun ia yakin sudah berkendara selama berjam-jam. Seolah-olah malam tak akan pernah berakhir baginya. Ia mencoba menelepon kembali orang di desa, tetapi sinyalnya hilang sama sekali. Di saat bersamaan, radio di ambulans tiba-tiba menyala sendiri. Suara serak keluar dari speaker. "Kau tidak akan pernah bisa pergi dari sini, kecuali kau menyelesaikan perjalanan ini." Sarman menggigit bibirnya. Dengan napas berat, ia berkata, "Aku akan mengantarmu sampai rumah, tolong biarkan aku pergi." Radio itu berdesis, lalu hening. Seketika, jalan di depannya yang tadi berkabut mulai terlihat lebih jelas, seolah memberinya jalan untuk keluar. Setelah sekian lama, akhirnya Sarman melihat tanda-tanda kehidupan, beberapa rumah kayu dengan lampu redup di kejauhan. Ia menghela napas lega dan mempercepat laju ambulans. Namun, saat memasuki desa itu, suasana terasa ganjil. Tidak ada satupun warga yang terlihat. Rumah-rumah tampak usang, seperti sudah lama ditinggalkan. Tetapi anehnya, di setiap rumah terdapat lilin menyala, seolah seseorang baru saja meninggalkannya. Sarman menghentikan ambulans di depan sebuah rumah besar dengan halaman luas. Di sana, seorang wanita tua berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Akhirnya kau datang," katanya lirih. "Kami sudah menunggu jenazah ini selama puluhan tahun." Perkataan wanita tua itu membuat Sarman merinding. "Puluhan tahun? Maksud ibu apa?" tanyanya bingung. Wanita itu menatap peti jenazah yang kini tertutup rapat, lalu berkata, "Dia seharusnya sampai di sini sejak lama, tapi sopir yang membawanya dulu menghilang di jalan." Sarman semakin bingung. "Jadi, saya bukan sopir pertama yang mengantarkan jenazah ini." Wanita itu mengangguk. "Semua sopir sebelumnya tidak pernah kembali. Tapi kau bisa sampai di sini. Itu berarti kau yang terpilih untuk menyelesaikan tugas ini." Sarman merinding. Apakah ini artinya ia juga tidak bisa kembali? Namun,
Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara ketukan keras terdengar dari dalam peti. Kali ini, bukan sekadar erangan. Aku sudah sampai. Wanita tua itu segera memerintahkan beberapa pria yang tiba-tiba muncul entah dari mana untuk mengangkat peti jenazah. Mereka membawanya ke sebuah tanah lapang di tengah desa, di mana sebuah lubang kubur sudah disiapkan. Sarman hanya bisa menyaksikan dengan jantung berdebar. Saat peti itu diletakkan ke dalam tanah, angin tiba-tiba berembus kencang. Pepohonan bergoyang liar, dan suara tangisan terdengar di udara. Dia akhirnya kembali ke rumahnya. Bisik wanita tua itu. Saat tanah mulai menutup peti, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sosok hitam yang selama ini menghantui Sarman muncul di tepian kubur, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Namun, kali ini, sosok itu perlahan memudar, hingga akhirnya menghilang. Setelah pemakaman selesai, Sarman merasa tubuhnya lebih ringan. Ia tidak lagi merasakan kehadiran sosok itu. Wanita tua itu menghampirinya dan berkata, "Kau bisa pulang sekarang. Jalan sudah terbuka." Dengan ragu, Sarman kembali ke ambulans dan menyalakan mesin. Kali ini, jalan di depannya tidak lagi berulang. Ia melihat rambu-rambu yang familiar, tanda bahwa ia benar-benar telah keluar dari teror itu. Saat akhirnya sampai di kota, ia memarkir ambulans dan menangis dalam diam. Ia masih hidup. Ia berhasil menyelesaikan perjalanan yang seharusnya mustahil. Namun, dalam hatinya, ia tahu, ia tidak akan pernah lagi menjadi sopir pengantar jenazah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sarman berhenti dari pekerjaannya. Ia ingin melupakan semua yang terjadi. Namun, saat ia sedang duduk di warung kopi, seseorang menepuk pundaknya. Ia menoleh, dan wajahnya seketika pucat pasi. Pria yang berdiri di depannya adalah pria yang ada dalam peti jenazah itu. Dengan senyum kecil, pria itu berkata, "Terima kasih sudah mengantarku pulang, Pak Sarman. Tapi, masih ada satu perjalanan lagi yang harus kau tempuh." Sarman tidak sempat berkata apa-apa. Dunia di sekelilingnya mendadak gelap, dan suara sirene ambulans kembali terdengar di telinganya.